Seorang pembohong akan dibela oleh para pendusta, dikelilingi oleh para penjilat, disanjung oleh para pengkhianat, dan didoakan oleh para orang munafik. Tugas penjilat itu ada dua. Pertama, dia menjilat pemimpin. Yang kedua, dia menjilat ludahnya sendiri. Bung Hatta itu mengatakan demikian. Setiap pemimpin adalah pendidik. Dan setiap pendidik adalah pemimpin. Terus terang saya kecewa ya, sebagai yang pernah mendukung Bapak di 2014 dan 2019. Mana mental kesatria Bapak? Payah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Tentunya sehat terus, agar kita selalu bisa menjaga juga ya Pilpres di tahun ini, agar tetap aman, kondusif, dan berjalan dengan lancar. Nah oke teman-teman semua, seperti yang di video awal tadi ya, bahwasanya banyak penjilat di tahun Pilpres ini. Ya kita semua udah tahu ya, banyak lah pokoknya. Jadi gini teman-teman semua, seharusnya ya sebagai pemerintah itu harus netral. Dimana saat ini banyak banget ya yang justru pemerintah membela salah satu paslon, dan itu benar-benar terbuka, benar-benar terlihat sama masyarakat. Dan dia tidak malu-malu lagi ya, tentu hal ini justru sangat menyakiti hati masyarakat sendiri ya. Kemarin ada ASN yang mengatakan kalau nanti jika pasangan tertentu menang, maka Pak Jokowi akan membuka untuk penerimaan CPNS. Nah hal itu pun tentu diprotes oleh banyak masyarakat ya, karena ini tidak etis, karena ini tidak seharusnya dilakukan oleh seorang ASN yang seharusnya dia netral, ya nggak sih? Karena ini sudah masuk kampanye ya, walaupun dia tidak membawa atribut, tapi dari kata-katanya itu jelas ingin mengajak seseorang untuk memilih salah satu pasangan calon tertentu. Oke teman-teman, di sini gua nggak akan bahas itu ya, tapi gua ingin memberikan sajian atau informasi mengenai pandangan-pandangan dari masyarakat ya, yang mana ini bisa menjadikan masukan untuk kita ya, yang mungkin tadinya belum tahu menjadi tahu. Oke teman-teman, langsung saja ya kita mulai videonya. Weh, calon presiden milih siapa lu? Belum tahu gua, masih belum serak sama tiga-tiganya. All in Prabowo lah. Boleh, tapi coba kasih tahu gua apa yang bikin lu yakin banget sama pilihan lu. Kasihan anjir, kemarin pas debat ketiga dipojokin banget. Lu mau milih presiden karena kasihan? Ya enggak sih, cuman menurut gua nih ya, dari mukanya aja udah kelihatan banget bahwa Pak Prabowo tuh tulus banget ya. Sampai diserang personal, lu sabar banget ya. Lu udah nonton full debatnya? Belum sih, gue kemarin baru lihat potong-potongan aja di lewat FYP gue. Gue colok lu. Inilah pentingnya melihat secara full ya. It doesn't stop people from coming. Maybe you can see there are hundreds of people here just to see Indonesian presidential candidate Mr. Anies Baswedan. Perjalanan menempuh 18 jam. Kami mendesak ke sini. Namanya desak Anies kan? Jadi sekarang kami mendesak Anies. Jangan sampai terbawa hanya karena euforia mereka berjoget-joget lantas Anda memilih mereka. Bung Hatta itu mengatakan demikian. Setiap pemimpin adalah pendidik. Dan setiap pendidik adalah pemimpin.
sambutan hangat dari Pak Anies Baswedan setiap mengunjungi tempat-tempat di berbagai daerah di Indonesia ini ya. Tentu banyak banget ya dari penggemar Pak Anies sendiri, pemilih Pak Anies yang ingin bersalaman langsung, memeluknya ya kan. Ya rasa kangen dan rasa cinta, rasa bangga kepada Pak Anies ya. Dan itu disambut halus oleh Pak Anies. Ketika itu Pak Anies sedang di Papua ya kemarin itu ya, ada pemuda yang naik ke atas stage dan berkali-kali memeluk Pak Anies ya. Di sini pun terlihat ya Pak Anies yang welcome banget sampai memeluknya begitu erat. Ya mudah-mudahan ya pemimpin kita nantinya bisa menjadi pemimpin yang benar-benar menjadi panutan untuk rakyatnya, menjadi ayah, menjadi pelindung, menjadi inspirasi juga untuk rakyatnya ya. Mudah-mudahan itu terwujud. Oke, kita lanjutkan lagi ya videonya. Nah, ini spanduk sudah makan bahu jalan nih. Beginilah kalau punya anak presiden dibiarkan. Tapi kalau lain ada tuh Projo mentang-mentang menteri. Jadi sudah makan bahu jalan juga dibiarkan begitu saja. Ini bukti bahwa punya mereka kalau di bahu jalan dibiarkan begitu saja. Tapi yang lain kalau sudah keluar dimarah-marahin, dicabut oleh Pol PP, atau lain-lainnya. Sekarang kita lihat nih, buktinya nih. Mentang-mentang anak presiden. Coba lihat. Bisa menilai kan? Nih, depan Tugu Proklamasi nih. Lihat sendiri tuh, sudah makan bahu jalan tuh, bisa mencelakakan orang nih. Nih lihat, tuh, memakan. Ini bisa juga membuat macet. Nih, mari kita viralkan agar mereka tahu bahwa mentang-mentang berkuasa mau menguasai semua arena. Bersama dengan Alor Boy. Ada tukang hasut, tapi saya nggak sebut namanya loh. Nanti dibilang Prabowo emosi. Kok begini ya? Jiwa kesatria sang jenderalnya seperti hilang. Saya kira akan berhenti nyinyir dan cemen seperti ini. Please lah Pak, forum yang pas itu di debat capres kemarin, bukannya di depan pendukung Bapak yang tidak ada lawan debat. Jangan cemen lah Pak, berhenti nyinyir seperti ini. Pendukung Bapak itu ingin agar Bapak tampil gagah, tampil smart di debat capres kemarin. Buat apa Bapak garang di depan pendukung, tapi pas ada lawan debat, Bapak melehoy? Seharusnya Bapak punya jiwa kesatria yang tampil smart di debat capres, tampil gagah dengan alat tempur negara. Kalau begini Bapak nggak ada bedanya seperti ibu-ibu yang suka ngerumpi waktu belanja sayur. Untung saja Bapak tidak pernah diberikan kesempatan untuk jadi presiden. Jadi Menteri Pertahanan pun saya melihatnya seperti ini. Terus terang saya kecewa ya, sebagai yang pernah mendukung Bapak di 2014 dan 2019. Mana mental kesatria Bapak? Ah, payah. Ya memang dari karakter Pak Prabowo yang sekarang banyak yang kecewa juga ya. Nggak tahu nih kenapa kok Pak Prabowo jadi seperti ini gitu ya. Apalagi yang kemarin yang habis nangis-nangis Bombay dihantam langsung dengan Pak Prabowo yang akhirnya berbicara. Ada kasarnya tuh ya di depan pendukungnya. Wah itu kacau langsung gitu. Oke teman-teman semua, kita lanjutkan videonya ya. Dan ini kalian harus dengar sih. Oke, ini dia videonya. Gue tadi ditanya sama temen gue, Bang, kok alat peraga kampanyenya Anies, spanduk, terus banner, kok sedikit ya Bang, kenapa ya? Sementara paslon lain banyak, 03 banyak, dan yang sangat-sangat lebih banyak lagi itu 02 si gemoy. Ya iyalah bro, Anies mah gak punya apa-apa, Anies orang susah, gitu. Lihat aja, rumahnya aja masih ngeredit, sampai detik ini masih ngeredit, coba. Mana ada pejabat, bekas pejabat, pemimpin nomor 1 DKI Jakarta, rumahnya masih kredit, gitu. Artinya apa? Anies tidak mementingkan dirinya sendiri dan juga keluarganya.
Kalau Anies mau jadi orang kaya, banyak asetnya, sangat-sangat bisa. Dia pemimpin loh di Jakarta loh. Jakarta itu pendapatan per kapitanya luar biasa besar. Sentral ekonomi negara Indonesia adanya di Jakarta. Anies bisa loh jadi orang kaya, tapi dia tidak melakukan itu. Malahan dia membuat kota Jakarta menjadi kota yang maju. Kemudian masyarakatnya sejahtera, bahagia. Sesuai sama slogannya kan begitu. Bahagia warganya, maju kotanya. Terbukti loh. Itu pemimpin yang kita cari. Dia tidak mengedepankan yang namanya kepentingan pribadi, tapi dia mengedepankan kepentingan rakyatnya, masyarakatnya, publik. Nah, pemimpin yang kayak begini yang harusnya menjadi pemimpin negara udah teruji, udah terbukti di DKI Jakarta. Terus Bang, itu orang-orang yang pada masang spanduk banyak, terutama 02. Nih, gue kasih lagi analoginya seperti ini, atau contohnya. Anies itu dia barang mahal, branded. Kalau dibilang Anies itu handphone, itu gue kasih contohnya iPhone sama Samsung. iPhone itu kualitasnya luar biasa, harganya mahal. Ya kan? Nah, Anies itu begitu. Anies punya kualitas. Dia cerdas, dia berani, dia gagah. Tuh, coba. Sementara yang lain, apalagi yang paling banyak itu pakai alat peraga, spanduk, banner. Itu kalau di handphone itu merek-merek nggak jelas, tau nggak sih lo? Jadi dia tuh butuh yang namanya rasa kepercayaan supaya masyarakat itu mau ngebeli, mau milih dia gitu. Sementara kayak iPhone, kayak Samsung, dia mah nggak perlu iklan banyak-banyak di pinggir jalan bikin alat peraga, karena orang-orang udah tahu kualitas dari handphone ini bagaimana. Nah, Anies itu begitu. Dia itu udah chipset yang oke punya, harga mahal dan kualitas. Gitu. Ditambah lagi, semakin banyak alat peraga yang dibuat atau yang ada di jalan-jalan melalui kampanye-kampanye, berarti ketika nanti dia jadi, dia berpikir bagaimana caranya harus balik modal. Setelah balik modal, dia harus untung. Tuh. Jadi lu pada rakyat jangan ngeliat, wih banyak nih, duitnya banyak. Iya, duitnya banyak, tapi bukan duit dia pribadi. Gitu. Kalaupun itu duit dia pribadi, bagaimana caranya ketika dia menang nanti harus balik modal. Tuh. Sementara Anies waktu itu kan udah bilang, kalau misalkan saya kalah itu di DKI ya, kalau saya kalah, ini jatuhnya adalah hutang dan tanggung jawab saya. Saya akan mengganti, saya harus bekerja. Tapi kalau saya menang di DKI Jakarta, maka ini dianggapnya lunas, artinya tidak utang lagi. Nah, berarti apa? Di situ Anies bekerja untuk rakyat. Jadi benar-benar yang namanya pelayan rakyat itu ya Anies. Lu lihat di Jakarta benar-benar luar biasa. Wah bener sih ini yang dikatain abang ini ya. Coba kalian lihat ya, Pak Anies yang sudah berkuasa selama 5 tahun di Jakarta, harta kekayaannya aja 11 miliar sekian, itu udah berserta asetnya dia ya, kayak tanah, kayak rumah, mobil dan lain-lain sebagainya. Coba dibandingkan dengan calon wakil presiden 02, baru menjabat 2 tahun wali kota, uangnya udah banyak banget loh. Oke teman-teman semua, kita lanjutkan di videonya ya. Bingung mau pilih calon presiden? Ingat kata-kata petugas KPU pas mau nyoblos. Ibu, coblosnya 1 aja ya. Kalau ibu coblos 2 atau 3, nanti suratnya dianggap rusak. Gimana? Nih, kalau seandainya kita didebat sama orang, bilang aja gini. Di debat masalah capres, bilang aja gini. Sebanyak apapun kalian berdebat tentang capres dan cawapres, Anies tetap nomor 1, Prabowo nomor 2, Ganjar nomor 3. Ingat itu. Tapi itu nomornya. Masalah menang kita belum tahu. Yang penting siapapun yang menang bisa membawa Indonesia makin maju, makin sukses, makin sejahtera, makin adil dan makmur sentosa. Amin. Nah itu jawabannya. Tentukan pilihanmu dari sekarang. Buat yang kemarin nangis-nangis di TikTok ya, dan juga buat kalian yang ngeliat itu, udah gak usah nangis, gak usah sedih. Gak usah nangisin orang yang jelas-jelas menjual dan membanggakan ketimpangan yang begitu besar. Gara-gara dia punya tanah sedemikian besar, dan kita-kita yang merakyat kecil itu gak kebagian apa-apa. Gak usah nangis buat orang yang jelas-jelas punya track record melanggar HAM, dan sampai sekarang belum selesai-selesai. Dan ketika ditanya, malah dibilangnya politisasi isu yang selalu ditanyakan 5 tahun sekali. Gak usah nangis, sekali lagi, sayang air matamu,
buat orang yang jelas-jelas menghalalkan segala cara untuk naikin cawapresnya, untuk berkuasa, sampai nabrakin konstitusi dan mengecewakan rakyat banyak. Dan sekali lagi, jangan nangis cuma buat orang yang ketika di depan panggung play tim ya, bilangnya, oh jangan menyerang, jangan menghina orang lain. Tapi ketika di depan pendukungnya sendiri, berani-beraninya memojokkan calon lain dengan bilang, dasmu, goblok. Aduh, kalau kayak gitu, saya malah mau jadi nangis lihat calon pemimpin yang kualitasnya kayak gini. Terima kasih kepada Bapak Anies Rashid Baswedan atau yang biasa disebut dengan Abah. Abah, terima kasih di Pilpres 2024 ini kami banyak belajar dari Abah. Kami jadi tahu ternyata Abah lah yang mendirikan gerakan Indonesia Mengajar sejak tahun 2009 yang berjuang untuk mencerdaskan anak bangsa. Dan di Pilpres ini, Bah, kami banyak belajar tentang demokrasi yang sesungguhnya. Bagaimana perbedaan itu membuat kita semakin indah, bukan untuk menuduh salah. Abah selalu terbuka dan kritikan, baik halus maupun kasar. Abah selalu mencontohkan kepada kami bagaimana menghadapi perbedaan dengan senyuman. Desak Anies adalah contohnya. Abah mengajarkan kepada kami bahwa kampanye tidak harus dangdutan atau acara hiburan. Tapi tanpa Abah sadari, Abah telah menghibur akal kami yang telah lama tidak menerima pembelajaran tentang demokrasi dari seorang negarawan. Bah, kalah ataupun menang Abah di Pilpres ini, kami yakin Abah akan terus mengabdi untuk bangsa ini. Tapi satu hal yang pasti, Bah, Abah telah menabur benih pencerdasan anak bangsa, sehingga di masa yang akan datang, benih inilah yang akan menjadikan Indonesia disegani dan bermanfaat untuk dunia. Sekali lagi, Bah, jazakallah khairan. Terima kasih, Abah Anies Rashid Baswedan. Ya, kita semua merasakan ya, walaupun Pak Anies Baswedan belum menjadi presiden, tapi perubahan itu sudah mulai terasa. Dari mulai kampanye Pak Anies itu udah banyak banget perubahan yang dirasa. Mantap banget pokoknya. Nah teman-teman semua, ini yang terakhir ya, video-video dari komentar dari para netizen juga mengenai pidato Pak Prabowo yang waktu itu mengatakan petani pagi bertani, sorenya disco. Hal itu banyak membuat respon tanggapan dari netizen ya, dan ini dia videonya. Katanya, mau nggak kayak di Jerman sana, katanya. Siang bekerja, malamnya ke diskotik. Ya iyalah, orang itu banyak duitnya. Menterinya bagus-bagus semua, nggak kayak di Indonesia. Menteri nanam ubi aja gagal, biaya triliunan. Nanam jagung aja di Polybag. Udah itu ditanya data nangis-nangis. Ya beda jauh lah ya sama luar negeri sana. Luar negeri sana mantap. Membuka kedok sendiri. Mana pula katanya rumput laut bisa jadi BBM. Rumput gajah aja dibuat jadi BBM. Rumput gajah, nggak usah rumput laut. Pak Ndul, ada omon-omon petani itu siang ke sawah, ke ladang, malamnya ke disko. Gimana Pak? Bagus itu Mas. Mari kita memasyarakatkan ijik-ijik dan mengijik-ijikan masyarakat. Pertanyaannya, apa bisa, apa mampu? Rata-rata petani kita itu hanya punya lahan 0,3 hektar Mas. Kalau di Thailand itu 3 hektar, kalau di Filipina itu 2 hektar. Tapi bisa sih Mas dipaksakan, habis panen kita ijik-ijik 2-3 kali, habis itu kita resign jadi petani. Ya, kok bisa gitu Pak? Lah, biaya untuk nanam selanjutnya, biaya pupuk, pestisida, perawatan, belum lagi kalau nanti gagal panen. Mas, pertanian kita itu mayoritas mindsetnya bukan industrial, tapi mindsetnya membiayai hidup. Mimpi boleh, tapi tidur dulu. Petani muda Jerman pergi ke disko karena sudah mapan dengan program pemerintahan, sedangkan petani kita jangankan pergi hiburan, menghadapi pupuk mahal dan langka saja sudah ngap-ngapan. Sorry ye. Pagi ke sawah, udah malam ke diskotik, terus paginya ke sawah lagi, nyungsep tuh di sawah, di lumpur, bujuk lah pulang sama boy. Udah aboy disuruh ke sawah lagi, gimana mau kagak mau nyungsep? Siapa sih yang ngomong itu? Bujuk buneng, disamain petani di luar negeri sono sama di negara kono ha.
Katanya petani di sono kalau pagi dia nanam padi, malam dia dugem. Kalau di sini gimana mau dugem? Mikirin pupuk aja belum tentu dia bisa tenang. Ada apa kagak ya nggak? Lagi susah apa lagi gampang, mahal apa murah. Yang ada tadi diskotik deh ngamuk, habis jalan apa lantai diskotik pada blok. Susah mau nyamain negara luar negeri sama Konoha. belum bisa. Kita juga demen ada petani-petani kita dugem gitu malamnya biar dia senang gitu lah. Jangan injak rumput mulu sama ngusir balang. Kacau deh capres lu. Ya itu teman-teman semua kelucuan dari para netizen yang menanggapi pidato dari Pak Prabowo Subianto ya. Ya pastinya beda lah kita ya, beda tradisi, beda ekonomi, beda juga banyak lah pokoknya perbedaannya, pemerintahannya juga beda di sana. Oke teman-teman semua, gue rasa ini cukup ya videonya. Jangan lupa berikan tanggapan kalian, komentar kalian, kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Kita pengen presiden yang mampu untuk membawa negeri ini menjadi negara yang maju, bermartabat, dan tentunya bisa mencerdaskan masyarakatnya. Sekian dari gua, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.